Halo Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners berjumpa lagi bersama dengan saya Ruth Noftalusyani. Dan tentunya senang sekali masih dalam program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Tribun Topik. Nah pastinya ya Tribuners, karena ini Tribun Topik kita akan membahas topik-topik yang seru juga. Dan untuk topik di episode kali ini merupakan sesuatu yang baru-baru ini juga diperbincangkan di masyarakat, khususnya mungkin di masyarakat Jawa Tengah juga. Nah ini samping saya sudah hadir, tepatnya di studionya Tribun Jateng, ada Bapak Abdul Qolik, beliau selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI yang juga merupakan anggota Komite 1 DPD RI, betul ya Pak ya? Betul, selamat sore semua Tribuners ya. Oke. Baik, gimana kabarnya Pak Qolik? Alhamdulillah, hari ini Semarang cerah, jadi kita muter Semarang juga rasanya oke punya nih. Oke, senang ya Pak ya? Ya, apalagi sore ini kita bertemu dengan Mbak Ruth dan seluruh Tribuners dimanapun berada. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah, kita sudah booster juga sudah, insya Allah sih prokes jalan dengan baik. Oke, baik. Nah tentunya Tribuners nanti ini dengan Pak Qolik kita akan mengulik banyak hal, kita ngobrolin banyak hal juga pastinya ya Pak ya. Oke, nah sebelum memulai Bapak boleh izin lepas masker terlebih dahulu ya Pak ya? Boleh ya, Tribuners, kami semua sudah prokes dan sudah booster, insya Allah aman, jadi betul. kita pas masker ya, biar lebih leluasa ngobrolnya. Leluasa, betul. Nah ini untuk informasi juga sudah vaksin ya Pak ya, sudah booster juga, pastinya sudah menerapkan jaga jarak juga, jadi insya Allah. Baru juga sudah booster belum? Sudah booster ya Pak? Aman kalau Alhamdulillah, gitu. aman Pak. Ya. Oke, baik. Oke, apa ini yang mau diobrolin nih hari ini? Oke, kita ada topik untuk mengawali Pak di sore hari ini, obrolan pertama. Ini kan topik yang lagi hangat-hangatnya di masyarakat nih Pak, terkait dengan pemekaran yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Oke, nah untuk memulai obrolan juga nih Pak, kalau Pak Qolik ini kan juga termasuk salah satu yang gigih nih Pak, memperjuangkan 3 poros ekonomi di Jawa Tengah. Nah mungkin boleh dijelaskan Pak, sebenarnya 3 poros ekonomi ini apa sih Pak ke Tribuners? Oke, baik. Sekali lagi salam Tribuners, ini kita pingin ngobrol dan temanya agak sedikit banyak dibicarakan, tapi temanya agak lumayan berat kalau kita mendengarnya misalnya soal pemekaran. Padahal sebenarnya kebijakan pemekaran itu sesuatu yang lebih banyak administratif. Bahkan saya sering mengatakan pembangunan yang berhasil salah satu nanti mungkin harus ada pemekaran, karena pembangunan selalu akan menciptakan kawasan-kawasan inti yang berkembang pesat, tapi ada kawasan lain yang belum berkembang, maka dibuat kawasan baru. Nah itulah sebenarnya inti dari pemekaran. Nah dengan Jawa Tengah juga begitu. Jateng itu selain wilayahnya besar, penduduknya juga sangat besar. Kita tuh 36,3 juta. 3 juta ya Pak ya, luar biasa Pak. Kalau dibandingkan ini bisa melebihi Australia, cuma 25 juta loh. Betul. Thailand itu juga hampir 27-an. Arab Saudi itu saya sering sebut juga cuma 31 juta. Jadi meskipun provinsi secara populasi bisa sama dengan negara. Jadi kalau kemudian ada isu pemekaran itu hal yang sangat wajar di Jawa Tengah. Kemarin juga beredar banyak misalnya soal provinsi-provinsi baru. Nah, betul. Nah, kalau saya amati, pertama soal aspirasi tentang provinsi itu sudah memang sering muncul. Misalnya soal Banyumas Raya. Betul sekali Pak. Solo Raya. Juga tadi ada muncul juga yang di utara yang. Tapi yang sering dibicarakan tadi 2. Nah, aspirasi tentang pemekaran selama ini memang tumbuh, tetapi prosesnya belum berjalan untuk provinsi. Untuk provinsi ya Pak ya. Yang ada adalah pemekaran kabupaten. Banyumas mau jadi kota dan Banyumas Barat. Di Cilacap udah lama ada Cilacap Barat. Di Brebes ada Brebes Selatan. Nah jadi memang di Jawa Tengah sudah banyak aspirasi pemekaran. Nah untuk provinsi, karena meskipun aspirasi ada, tapi secara proses belum, saya cenderung mendorong yang lebih bisa dikembangkan saat ini adalah pendekatan poros. Poros tadi ya Pak ya? Ya, jadi simulasi kami, Jateng yang besar ini kalau dibagi 3 poros, jauh lebih efektif dan peluang ya untuk mengakselerasi kebijakan ekonominya jauh lebih prospektif. Porosnya mana? Satu itu adalah poros utara di Semarang, itu untuk kawasan pantai utara. Yang kedua poros selatan, ini untuk kawasan selatan, tapi disimulasi adalah 2 karsidenan.
Banyumas, dan Kedu. Kedua ya Pak. Kemudian di timur itu ada Solo, mulai dari Boyolali ke timur. Jadi nanti ada Solo, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, dan seterusnya. Itu kurang lebih Mbak Ruth untuk poros ekonominya. Oke, jadi seperti itu penjelasan untuk terkait dengan poros ekonomi di Jawa Tengah sendiri tadi ya Pak ya. Oke, nah kalau misalkan Pak Kholik ini melihat juga kan ada ketimpangan ya Pak untuk pertumbuhan ekonomi di 3 poros tersebut. Ya. Mungkin Pak Kholik melihat ini baru saja terjadi atau memang sudah lama sih Pak sebenarnya Pak? Iya, saya sudah berapa kali diskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Saya juga minta data time series yang cukup panjang. Ya. Memang fakta terjadinya disparitas itu fakta yang sudah cukup lama. Bahkan secara historis, kawasan utara memang lebih dulu berkembang. Dulu Dendles itu membuat jalur Anyer sampai Panarukan. Ya memang itu yang membuat kawasan ini jauh lebih berkembang sejak zaman kolonial. Ya. Makanya seluruh sentra-sentra ekonomi industri adanya di utara. Ya. Nah, cuma resiko ekologis yang juga lebih berat awalnya memang di utara. Ya. Nah karena itu ini perlu diseimbangkan supaya tadi pertama disparitasnya berkurang, maka 3 poros tadi perlu dibangun dengan pendekatan dan karakteristik masing-masing. Kayak utara tadi kuat dengan infrastruktur manufakturnya, industri. Di selatan sebenarnya cocok untuk agroindustri dan pariwisata. Nah, betul. Di timur nanti juga ada manufaktur, terutama tekstil ya, karena Solo itu pusatnya batik. Batik, betul. Nah, tapi di backup juga dengan kawasan aglomerasi seperti tadi yang juga kuat dengan agroindustri. Ya. Kalau 3 zona itu bisa dibuat kebijakan dan kawasan itu diikat dengan sebuah tema yang tadi itu, ada ruang untuk kawasan itu bisa terintegrasi, berkolaborasi di dalam membangun kawasan itu sehingga ekonominya lebih akseleratif. Tadi berarti harapannya lebih ke keseimbangan tadi juga ya Pak ya? Betul. Harapannya seperti itu ya Pak, dengan mungkin ada poros-poros utama di masing-masing daerahnya tadi sendiri. Saya mau tes dulu nih, Mbak Ruth orang mana nih? Semarang. Semarang, nah, betul. Pernah ke Cilacap? Pernah Pak? Berapa kali? Kurang lebih mungkin 2-3 kali pernah Pak. Berarti Mbak Ruth termasuk yang anak muda yang cukup gaul Jateng. Karena banyak nih dari mungkin Tribuners, anak-anak muda yang belum sempat keliling Jateng nih. Keliling Jateng. Artinya memang Jateng ini besar. Jadi kadang tidak kelihatan masalah Jateng kalau hanya dilihat dari spektrum Semarang. Iya, spektrum Semarang aja. Ibu kotanya itu ya Pak itu, ya. Makanya perlu ada keseimbangan tadi. Ada 3 poros yang berpotensi menyeimbangkan dan mengakselerasi secara lebih baik lagi ke depan. Karena dengan melihat potensi di masing-masing wilayahnya sendiri tadi ya Pak ya. Potensi dan problem masalahnya. Misalnya begini. Utara tadi memang selain sudah cukup maju dari pertumbuhan ekonominya, kita lihat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas bahkan kadang 30 ya rata-rata di utara. Di selatan kisarannya bahkan antara 15 atau bahkan kadang di bawah 20 lah. Jadi memang kelihatan disparitasnya. Di timur juga begitu. Nah, karena itu ini bisa menjadi identifikasi bagaimana nih problemnya. Nah, ternyata memang kalau di utara sudah mulai problem ekologis, kalau di selatan problemnya adalah soal kemiskinan yang jauh lebih tinggi. Nah inilah ruang kalau sudah bisa dipetakan, intervensinya bisa lebih fokus. Oh berarti kalau ingin lebih cepat mengentaskan kemiskinan, maka bagian inilah yang perlu di-push gitu loh. Dengan kekuatannya, misalnya tadi agro dan pariwisata. Tadi ya, Pak, selatan, saya membayangkan kalau saja bisa dikoneksikan antara Borobudur, ke barat lagi ada Dieng, ke bawah ada Batu Raden, ke selatan lagi ada pantai selatan Jawa. Wah, ini sesuatu yang sangat prospektif. Baik Bapak. Nah ini mungkin tadi sudah dijawab juga oleh Pak Kholik Pak sebenarnya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, sebenarnya potensi apa saja sih Pak yang mungkin bisa dikembangkan? Mungkin kalau khususnya di poros selatan di daerah Kedu dan Banyumas tadi. Mungkin lebih detailnya lagi Pak. Baik, poros selatan ini kan tadi agroindustri dan pariwisata. Tapi juga punya ruang untuk manufaktur. Terutama di kawasan selatan Cilacap. Cilacap sekarang sudah punya kawasan industri, manufaktur yang cukup besar dan terus dikembangkan.
Tapi kawasan lain kurang cocok kalau manufaktur. Kenapa? Karena untuk pengembangan industri manufaktur itu butuh selain akses juga infrastruktur pendukung. Ada pelabuhan, ada jalur rel. Nah, Cilacap punya semuanya. Punya semuanya, betul. Yang lain pertanian. Pertanian. Nah, untuk pertanian, Jateng ini punya kondisi yang lumayan menarik untuk dijadikan kajian. Tahun 2021 kemarin, berdasarkan data BP sampai kuartal ketiga, berarti kurang lebih sampai September lah ya, betul. Itu pertanian tumbuh sebagai penyumbang di Jateng itu kurang lebih 23%. Luar biasa ya Pak. Angkanya lumayan besar dan cukup stabil sebenarnya. Hanya masalahnya 23% ini dibagi oleh jumlah petani yang jauh lebih banyak. Sehingga hasil baginya kan menjadi kecil. Iya. Karena angka 23 dibagi jumlah yang besar. Itulah kenapa problem kemiskinan sebagian masih ada di kelompok-kelompok rentan tadi adalah para petani ini. Karena itu kalau mau mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Jateng, salah satunya pintu masuknya sektornya pertanian. Nah, kalau pertanian bisa dinaikkan, sumbangan pertumbuhannya bisa tumbuh sampai mendekati 30, 40, bahkan kalau 50%, simulasi kami yakin problem kemiskinan bisa lebih diatasi di Jateng. Seperti itu ya Pak. Jadi ini satu pendekatan yang saya kira perlu jadi pertimbangan nih oleh para stakeholder, termasuk juga Pemda barangkali. Karena harapannya tadi yang pertama pastinya untuk mengentaskan kemiskinan juga ya Pak ya, khususnya untuk mungkin di Poros Selatan tadi ya Pak ya. Karena Mbak Ruth tahu nggak berapa kemiskinan Jateng ini? Detailnya Pak. Sekarang ini masih di kisaran 2 digit, ya 11,7%. Cuma ketika dikali populasi masih besar, 4,1 juta. Itu angka yang kalau dibanding-banding ya besar sekali itu, besar sekali. Nah, itulah kenapa kita perlu berkolaborasi, perlu bersinergi, membuat kebijakan yang sebisa mungkin mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bisa mengikis angka kemiskinan kita. Baik Bapak. Nah Pak Kolik mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk obrolan selanjutnya ini juga salah satu bisa dibilang pendukung juga untuk pertumbuhan ekonomi juga Pak di Jawa Tengah. Nah untuk prospeknya sendiri Pak, mungkin proyek tol Tegal Banyumas dan juga tol Cilacap Jogja ini saat ini seperti apa Pak Kolik? Ya, memang salah satu faktor penting dari perkembangan ekonomi dan juga upaya mendorong lebih bisa akselerasi adalah faktor infrastruktur. Betul. Nah, faktual hari ini tadi karena secara historis memang utara jauh lebih dulu berkembang, maka infrastruktur itu memang lebih banyak mengakses kawasan utara. Misalnya tol Trans Jawa nih, itu kan dari Jakarta membelah, mulai dari kawasan agak ke utara, kemudian ke tengah, di Jateng itu Brebes, betul. Kemudian naik lagi ke utara Semarang, baru ke Solo. Betul. Artinya memang ada kawasan yang belum kebagian misalkan tadi selatan. Selatan. Memang tadi betul Mbak Ruth ada prospek pengembangan tol yang menyambungkan dari Brebes, Bumiayu, Aji Barang, nanti ketemu titik yang dari barat di sekitar Wangon. Nah, makanya nanti akan ketemu yang dari utara tadi jalan tol, dari barat yang dari Bandung, kemudian Garut, Tasik, Ciamis, masuk ke arah Pangandaran, nyebrang ke Jawa Tengah di Cilacap tadi ya Pak ya. Nanti ketemu. Nah, itu semua akan bisa nyambung ke Jogja. Nah, itulah kenapa kawasan selatan Jateng dan kawasan timur Jateng pengembangan ekonominya memang juga akan lebih bagus kalau bisa berkolaborasi dengan Jogja. Di samping Jogja memang punya potensi ekonomi yang bagus, juga infrastrukturnya, soal bandara misalnya. Betul. Jogja, bandara YIA yang baru itu posisinya nempel dengan Jawa Tengah. Betul. Nah, ini adalah akses dan peluang untuk mendorong kawasan berkembang tadi. Kalau dari bandara nanti ada tol juga ke Magelang yang Bawean Semarang itu. Nanti ada tol juga, nanti bisa ke Borobudur. Tapi bagaimana caranya orang ke Borobudur juga mudah ke Dieng, mudah ke Batu Raden, bahkan mudah ke pantai selatan Jawa.
Dan sebaliknya orang dari selatan Jawa aksesnya juga sebisa mungkin mudah ke Borobudur, mudah ke Dieng dan seterusnya, sehingga kawasan ini terkoneksi. Oke, terhubung tadi ya Pak ya. Terhubung. Batu Raden juga, Batu Raden juga. bisa menjadi simbol yang kuat untuk ekonomi pariwisata. Di Kebumen itu ada namanya Geopark Karangsambung. Oke. Geopark ini juga salah satu situs geologi yang sangat sangat, bahkan itu menjadi satu kayak warisan dunia juga ya. Dan ini bisa menjadi juga aset wisata juga. Nah, makanya selatan kaya sekali. Kaya sekali, betul, dan Pak. kalau ditarik memang jauh lebih mudah aksesnya kalau dari Jogja. Ya. Karena kalau di Semarang kan harus naik dulu ke atas, Wonosobo naik lagi baru ya. Jadi, tapi kalau itu datar, makanya tolnya tadi, tolnya dari utara ke selatan nanti ke itu. Selain tol juga ada jalan kereta. Oke. Nah, kereta sudah double track nih, sudah mendekati sampai ke Cilacap. Nah, sekarang sudah ada Prambanan Express dari Solo, Jogja, terus ke Kutoarjo, Kebumen, dan terus. Nah, nanti diharapkan bisa nyambung sampai ke Purwokerto. Oke. Bahkan ke Cilacap, terus nanti ke Pangandaran. Oke. Nah, sehingga tersambunglah destinasi wisata di selatan dengan kawasan Jogja. Karena harus kita akui sekarang pintu masuk pariwisata memang lebih banyak dari Jogja. Tadi ya Pak ya. Oke, nah ini kalau untuk yang suka jalan-jalan sang nih Pak, ada info ini ya Pak ya. Yang suka traveling gitu ya Pak ya. Harus tahu ini. Harus tahu ini simpul-simpul selatan tadi. Iya. Oke, barangkali juga bisa jadi rekomendasi juga ya Pak ya. Mungkin ada yang mau berlibur bersama keluarga. Betul. Kalau di Poros Selatan ini memang banyak sekali destinasi-destinasi wisatanya tadi ya Pak ya. Betul, dan ini kita juga men-challenge nih Tribuners muda semua, milenial. Ayo dong dieksplorasi nih wisata di kawasan selatan, juga timur juga. Timur tuh Wonogiri juga nggak kalah indahnya. Betul. Saya itu kemarin sempat ke kawasan Girimanik, wow itu juga bisa luar biasa view-nya. Ya. Artinya timur, selatan juga punya potensi agrowisata yang luar biasa. Dan semua tadi terhubung dengan Jogja. Terhubung dengan Jogja tadi pintu ya Pak masuk ya. pariwisata Pintu masuk itu ya. Oke, dan pasti harapannya juga tadi terkait dengan prospek proyek tolnya tadi juga harapannya mungkin ke depan bisa lancar juga ya Pak ya. Bisa sukses pastinya. Di hitungan waktu kalau yang saya dengar itu untuk yang dari utara Brebes itu mungkin 2024 ya. Kemarin waktu diskusi yang lalu itu masuk kategori prioritas 2 memang sih. Tapi mudah-mudahan bisa segera masuk ke prioritas 1. Nah, kalau yang dari Bandung itu sudah selesai untuk tender dan sudah mulai jalan. Targetnya 2029 tapi keseluruhan ya. Mungkin parsial bisa nyambung dulu ke Garut dan sebagainya. Oke, pokoknya ini semoga rencana-rencana ke depan ya Pak ya dilancarkan semua ya Pak proyek-proyeknya. Amin. Karena semua insya Allah untuk kebaikan Jateng dan saya selalu berusaha untuk mencoba membangun kesamaan persepsi, berdiskusi, berdialektika dengan semua stakeholder tentang kira-kira bagaimana nih Jateng sebaiknya ke depan. 5 tahun, 10 tahun. 20 tahun bahkan mungkin 30 tahun lagi. Dan saya yakin sebenarnya dari pemetaan kami Jateng itu bisa mandiri. Mandiri dalam banyak hal tadi, bahkan antar kawasan ini bisa saling berkontribusi untuk bisa Jateng mandiri. Wah, keren sekali nih Tribuners obrolannya. Oke, Bapak, kalau mungkin ini tadi juga sudah disinggung sama Pak Kolej juga sebelumnya, ada terkait juga dengan stakeholder nih Pak. Mungkin tanggapan dengan adanya rencana 3 poros utama ini ya Pak ya. Tanggapan mungkin dari pemerintah atau kepala daerah setempat ini di 3 poros itu seperti apa Pak? Ya, memang ini pertama ini berangkat dari hasil temuan pengawasan kami di DPD RI tentang pelaksanaan pembangunan daerah terutama Jateng. Nah, hasil pertemuan ini masih kami konsultasikan dan masih juga kami komunikasikan dengan stakeholder. Jadi kami ketemu dengan semua pemangku kepentingan, terutama dari sekarang masih tahapnya adalah sektor bisnis. Misalnya saya mengkonfirmasi ke teman-teman BRI. Bagaimana soal kebijakan ekonomi di Jateng dan juga
dukungan dari BRI. Oke. Ternyata BRI sendiri di dalam membuat pengelolaan di Jawa Tengah itu dia membagi 2 zona. Oke. Jadi regional Semarang itu untuk zona utara, Oke. kemudian yang zona selatan itu different-nya ikut Jogja. Oke, baik, Nah ini Bapak. juga mengkonfirmasi betapa memang pembagian kawasan ini penting. Terbukti institusi bisnis seperti BRI membagi 2 juga. Oke. Nah dan terbukti juga terkonfirmasi tarikannya dari Jogja. Iya. Jadi di BRI itu untuk selatan Kedu dan Banyumas Iya. itu semua dari Ikutnya Jogja Jogja. tadi ya Pak ya. Kemudian juga Bulog. Oke. Bulog juga sama. Bulog ketika membagi manajemen untuk Jawa Tengahnya dibagi 2. Oke. Yang utara di Semarang, yang selatan dari Jogja. Oke. Jadi memang ini saya mengkonfirmasi ke stakeholder Betul. ada titik temu. Oke. Dan ketika kami berbagi diskusi, sharing, input mereka sangat bagus. Nah, nanti kalau dari kemarin misalnya dengan teman-teman peres, nah kita juga berbagi materi ini. Iya. Besok juga dengan teman-teman Kadin sebagian, nanti ya, kita akan Kadin. juga share. Nah, yang lain. Oke. Nah, nanti setelah itu kalau sudah cukup komprehensif, kami akan rumuskan finalnya dan kami sampaikan ke pemerintah sebagai stakeholder yang punya kewenangan untuk eksekusi baik dari segi policy-nya maupun kebijakan program dan anggarannya. Oke, baik seperti itu ternyata Tribuners Ya. ya. Oke, baik Bapak. Kemudian kalau ini kan tadi dari stakeholdernya ya Pak Ya. ya. Nah mungkin kalau dari Pak Kolik sendiri, ini kan pastinya juga menjadi pro kontra juga di masyarakat ya Pak. Ada yang pro, pastinya Ya. ada yang kontra juga gitu. Nah bagaimana sih Pak cara Pak Kolik ini meyakinkan masyarakat kalau misalkan rencana ini tuh positif bagi Jawa Tengah khususnya untuk masyarakatnya sendiri juga? Ya. Monggo Bapak. Pertama kalau pro kontra itu bagus. Iya. Artinya memang ada sikap yang menganalisis, mungkin kemudian menemukan ini bagian ini belum ketemu. Oh ya, jadi masih dan itu dibutuhkan untuk sesuatu yang justru nanti hasil akhirnya malah lebih baik. Jadi saya sangat welcome untuk diskusi dan kalau ada pro kontra itu bagian dari dinamika yang memang harus kita lewati. Iya betul. Nah, yang berikutnya bagaimana kita menyikapi yang kami jadikan bahan ini adalah temuan. Oke. Temuan berbasiskan data-data statistik yang real dan aktual. Oke. Makanya kami bisa sharing. Sharing. Ini loh datanya seperti ini. Kalau memang mungkin ada yang belum lengkap, monggo dilengkapi. Atau ada yang belum pas, monggo kita konfirmasi kembali. Oke. Tapi sejauh ini sepertinya cukup banyak respon. Jadi di layar pertama saya datang ke kampus-kampus juga untuk mencoba diskusikan ini. Dan cukup banyak respon. Misalnya nanti kemarin di salah satu kampus di selatan, tadi pagi bahkan baru telepon ingin membuat seminar khusus untuk membahas Topik pengembangan ini ya, Pak, ya? kawasan di sana. Oke, Jadi baik. menarik. Kemudian di Simpul Selatan tapi Timur di Purworejo, anak-anak muda nih malah. Oke. Mereka ingin membangun poros muda ekonomi Jateng Selatan. Jadi Oke. cukup mendapat respon dan apresiasi juga, meskipun sangat bagus masih kalau ada pro kontra untuk terus mengembangkan isu ini. Oke, baik Pak. Dan pastinya tadi juga mungkin sebagai langkah sosialisasi juga ke Ya, masyarakat tadi ya Pak betul, ya. betul. Tetap adanya mungkin data-data yang mendukung tadi, Ya. penjelasan kepada masyarakat satu persatu tadi ya Pak ya. Betul, Oke. betul. Dan mengkonfirmasi sekaligus sebagian bisa juga afirmasi. Misalnya Oke. tadi saya ke Bank Mandiri. Oke. Kita mencoba ingin tahu sejauh mana kebijakan dan support Bank Mandiri untuk perekonomian Jateng. Oke. Sangat bagus dan di sana sini kita diskusi, ternyata mereka juga sepakat bahwa bisa saja kami misalnya Bank Mandiri ingin juga masuk ke sektor pertanian Oke. dalam rangka tadi akselerasi. Tapi kami masih punya barrier ini nih. Nanti kami juga akan coba komunikasikan dengan stakeholder yang lain supaya barriernya bisa kita urai. Gitu. Oke,
Oke, seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah Bapak mungkin ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang banyak Jateng ya? topik Jateng ya Pak Iya. ya. Oke. Ada topik yang lain. Ada topik yang lain Bapak. Apa seru nggak nih? Seru pastinya Pak, karena ini juga topik yang hangat juga Pak. Di luar tadi kan kalau yang ini hangat di Jateng ya Pak ya. Iya. Ini mungkin secara nasional. Wah, iya, Oke. iya. Nah ini mungkin kalau dari Pak Kholik sendiri Pak, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak dengan adanya pro kontra terkait dengan penundaan pemilu nih Pak? Iya. Yang sedang beredar isu-isunya di masyarakat. Kemudian adakah ide Pak dari Bapak sendiri terkait efisiensi biaya pemilu? Aku tanya dulu nih, baru setuju nggak kalau pemilu tunda? Saya tergantung situasinya ya Pak ya. Kalau misalkan ini mungkin pertimbangannya apa, Oke, itu bisa jadi tak jelaskan masukan dulu juga. nih, tak Oke, jelaskan boleh, dulu Pak. nih. Jadi soal penundaan pemilu ini isu serius Oke. untuk bangsa ini. Kenapa? Karena negara demokrasi itu salah satu ukurannya adalah dia bisa melakukan proses pemilu secara reguler. Bahkan kalau kita buka di teoretiknya, salah satu unsur negara demokrasi atau negara hukum juga adalah bisa menyelenggarakan pemilu secara periodik. Nah, Dan kita itu punya prestasi itu. Pemilu kita sudah berjalan sukses di mana-mana dan dalam berbagai era. oke, betul. Jadi misalnya tahun 55 itu lagi susah, pemilunya sukses. Tahun 99 itu lagi drop, dolar baru melambung, ekonomi minus 13%, pemilu sukses. Oke. Nah, jadi kalau hari ini muncul wacana penundaan pemilu, sebenarnya itu sangat tidak produktif untuk konteks keseluruhan. Oke. Bukan cuma demokrasi, tapi juga ketatanegaraan. Kenapa? Satu, kalau terjadi penundaan pemilu, itu akan potensinya bisa membahayakan demokrasi kita. Oke. Orang yang sudah tahu bahwa Indonesia sudah sukses dengan pemilu, kok tiba-tiba nggak bisa pemilu, ada apa Betul, ini? betul. Ini nanti kita setback itu, kita Iya. akan mundur. Mundur. Nah yang kedua ada ketidakpastian politik, Oke. apalagi kalau implikasinya tadi misalnya diperpanjang. Semua jabatan misalkan mulai dari presiden, ada DPR, DPD, DPRD diperpanjang. Sepertinya ini akan malah berpotensi mengganggu sistem ketatanegaraan. Misalnya nanti orang bertanya, apa dasarnya diperpanjang? Betul Pak. Siapa yang berhak memperpanjang? Dan kalau nanti sudah diperpanjang, kok situasinya memburuk? Betul. Mau diperpanjang lagi, loh terus nanti nggak ada habisnya. Iya, Jadi ini berbahaya. Yang berikutnya untuk pemimpin yang belakang nanti nih. Kalau misalnya pemimpin yang belakang juga sudah 2 periode memimpin merasa belum cukup, saya mau perpanjang juga. Nggak ada sih, semua nanti orang akan jadi justru terjadi ketidakpastian. Oke. Yang paling baik adalah kita harus konsisten pemilu setiap 5 tahun. Ya. Nah yang kedua tadi apa solusinya? Karena memang kemarin disebut-sebut pemilu kita mahal nih. Pemerintah betul, sampai iya. bilang, wah ini pemilu mahal jadi kita tunda aja deh uangnya untuk yang lain. Nah pertama saya mau bandingkan dulu nih. Kemarin KPU mengajukan anggaran kurang lebih sekitar 86 triliun. Iya memang itu termasuk besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan berbagai proyek pemerintah sebenarnya enggak juga. Oke. Misalnya nih, ada kereta cepat. Nah, itu ternyata kan hampir 127 triliun. Artinya satu dengan satu proyek PSSI juga tidak. Tetapi memang benar juga, pemilu nggak boleh mahal. Betul. Kalau pemilu mahal terus, makin lama makin memberatkan. Nah, saya termasuk yang meyakini sebenarnya biaya pemilu bisa kita hitung ulang Oke. dan bisa kita efisienkan. Saya meyakini ini seperti kalau di mall ada diskon up to 50%. Nah. Jadi kadang itu, oh ini diskonnya 50%. Enggak Pak, sampai 50%. Gitu. Nah jadi bisa dihemat, bisa sampai 50%. Hitung-hitungnya gimana? Tahapan pemilu yang sekarang berjalan itu sebagian besar bisa disederhanakan. Oke. Misalnya saya sering menyampaikan soal daftar pemilih. Daftar pemilih itu kurang lebih sekarang ada 5 tahapan. Dari DP4, kemudian nanti diolah menjadi daftar calon pemilih tetap, itu nanti di Pantarlih, PPDP, kemudian nanti menjadi DPS kemudian disosialisasikan, DPT, kemudian DPT perbaikan, terakhir nanti ada EKTP kalau untuk yang tidak ada dalam DPT. Tetapi sejatinya variabel tahapan ini sudah berubah.
Kalau dulu misalnya perekaman EKTP baru sekian persen. Nah, sekarang sudah 99, sekian persen. Jadi sudah hampir semua sudah direkam EKTP. Jadi tahapan panjang daftar pemilih sudah tidak diperlukan lagi. Cukup dari data EKTP diolah menjadi DPT. Kalau ada yang ketinggalan cukup nanti masuk ke DPT perbaikan. Kalau ada yang ketinggalan lagi tinggal menggunakan EKTP. Itu akan menghemat sekian banyak anggaran. Yang berikutnya juga soal daftar calon. Sekarang ini daftar calon itu disusun 100% kali jumlah kursi. Jadi kalau calonnya 10, maka daftar calonnya 10 kali sekian partai, makanya panjang. Nah, sebenarnya kalau kita melihat faktual di lapangan, empirisnya tidak ada partai yang bisa mencapai 50% kursi. Nah, karena itu sebenarnya kalau disederhanakan jumlah calon hanya 50%, itu nanti akan berimplikasi jumlah suara-suaranya lebih simpel, lebih kecil, administrasi pendukungnya, misalnya soal rekapnya juga lebih sedikit, sehingga itu menghemat banyak untuk logistiknya. Itu juga penghematan. Nah, yang berikutnya juga soal, nah ini saya mengajak anak muda juga nih, Tribuners ya, yang mahasiswa. Pemilu kadang-kadang juga kesulitan soal tenaga kerja atau apa SDM-nya, terutama di PPS atau juga di TPS. Nah, tadi dengan adanya kebijakan kampus yang sekarang modelnya adalah tadi Merdeka Belajar dan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, ada ruang mahasiswa itu sekarang lebih banyak mencari pemahaman keilmuan yang ada di lapangan. Nah, jadi ini ruang bisa dibuka relawan mahasiswa untuk pemilu membackup kekurangan SDM. Jadi kalau ini bisa dilakukan, saya kira akan juga bisa menghemat komponen pembiayaan di level SDM tadi ya Pak ya. Dan tentunya mungkin juga kalau untuk mahasiswa sendiri menjadi bergabung turut menjadi relawan dalam pemilu kan sebuah kesempatan dan pengalaman yang baru juga ya Pak pastinya. Ya. Menambah pengalaman bagi mereka juga seperti itu. Ya, mahasiswa saya kira akan sangat bagus kalau punya pengalaman itu, dan itu bagian dari juga kontribusi dia untuk negara loh. Ya, sekalian pengalaman. Apalagi kalau juga bisa dijadikan materi kuliah, saya kira itu juga sangat bagus. Sekali ya, Pak, ya. Jadi kalau udah seperti ini, udah yakin kan? Nggak perlu ditunda pemilu ya? Iya, betul Pak. Jadi bisa lebih efisien tadi ya Pak ya, pastinya ya. Jadi faktor biaya tidak perlu kedepankan. Baik Bapak. Nah, seperti itu tadi Tribuners tanggapan Pak Kholik terkait dengan isu-isu yang beredar tadi, mulai dari isu di Jawa Tengah sendiri ya Pak ya, terkait pemekaran. Lengkap ya. Lengkap sekali. Dari lokal sini terus sampai ke nasional. Ya, ke nasionalnya kita membahas tentang tadi ada penundaan pemilu. Nah, ini sangat informatif sekali pastinya obrolan dengan Pak Kholik. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, sudah berkenan untuk hadir di studionya Tribun Jateng, menjawab pertanyaannya juga dan memberikan banyak sekali sharing-sharing informasi untuk Tribuners semuanya. Dan hari ini pertanyaannya sulit-sulit. Nanti kapan-kapan mungkin boleh pertanyaan yang lain ya Pak, topik yang lain ya Pak ya selanjutnya ya Pak ya. Kalau bisa yang lebih sulit. Siap Bapak, ditunggu kapan-kapan main lagi ke studionya Tribun Jateng atau kami yang rawuh ke Bapak gitu ya Pak ya. Pastinya sehat selalu, sukses juga untuk Pak Kholik. Terima kasih, salam sehat juga untuk semua Tribuners dan Mbak Ruth dan semua kru di sini. Amin. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini bersama dengan Pak Kholik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada pertanyaannya boleh juga mereka kalau misalnya di chat tanya nanti bisa disampaikan ya. Terima kasih Bapak. Thank you. Sampai ketemu jumpa. kembali. Ya.